Oke, pelajaran 28. Yang pertama pola kalimatnya ada nagara. Nagara itu artinya sambil. Di kata kerja yang pertama bentuk mas, tapi masnya hilangkan. Kita ganti dengan nagara. Lalu masuk kata kerja yang kedua. Kata kerja yang kedua ini bisa bentuk lampau, bisa bentuk teimas, bisa bentuk apa namanya maseng, ya, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, artinya adalah melakukan kata kerja yang kedua sambil melakukan kata kerja yang pertama. Artinya, poinnya di sini adalah fokus ke aktivitas utamanya adalah kata kerja yang kedua. Sambilannya adalah kata kerja yang pertama. Misalnya, minasang fokus utama belajar, sambilan dengerin musik. Maka kalimatnya dengerin musiknya di depan, lalu belajarnya kata kerja yang kedua. Contoh, haha wa ocha o nominagara terebi o mimasu. Ibu menonton TV sambil minum teh. Ini dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan natural, ya, yang kata kerja belakangnya dulu. Ibu menonton TV, itu fokus atau kata kerja utama yang dikerjakan sambil minum teh. Nah, minum teh itu adalah sambilannya. Arubaito shinagara daigaku de benkyou shite imasu. Saya sambil kerja paruh waktu belajar di universitas. Yang utama adalah belajar. Misal minasang utamanya di Jepang itu belajar. Lalu punya sambilan arubaito. Maka kalimatnya arubaitonya jadi di depan. Arubaito shinagara daigaku de benkyou shite imasu. Kalau saat ini sedang dikerjakan atau kondisinya sedang berlangsung saat ini, maka pakai bentuk teimas. Uta o utai nagara piano o hikimasu. Saya main piano sambil bernyanyi. Atau dalam bahasa Indonesia boleh juga sambil nyanyi saya bermain piano. Boleh, tapi memang lebih natural kalau terjemahannya kata kerja yang belakang dulu sambil kata kerja pertama. Karena fokus utamanya adalah aktivitas yang di kata kerja kedua. Yang berikutnya ada kata kerja bentuk teimas. Di N5 kita sudah belajar ya. Teimas itu menjelaskan sedang. Jadi aktivitas yang betul-betul saat ini dilakukan dan juga ada yang menjelaskan kondisi yang berlangsung saat ini. Contohnya sedang kerja di mana atau sedang belajar di mana. Nah, di N4 Teimas menjelaskan kebiasaan. Jadi kalau minasang punya aktivitas yang selalu dilakukan setiap minggu, setiap hari, itu bisa pakai bentuk teimas. Contoh, saya biasanya baca buku di Universitas Kanda. Kanda Daigaku de Kong o yondeimasu. Nah, ini misalnya rutin, bukan rutin, kebiasaan. Ya. Maka boleh pakai teimas. Boleh juga ditambahkan terjemahan biasanya, karena supaya lebih menekankan makna kebiasaan. Mai asa jogging wo shiteimasu. Setiap pagi biasanya saya jogging. Kodomo no toki kawa de asonde imashita. Nah, ini bentuknya lampau, teimashita. Berarti saat ini sudah tidak main di sungai. Karena main di sungainya sudah kodomo no toki. Waktu anak-anak. Jadi bisa juga kebiasaan yang sudah lampau minasan ceritakan, tapi hati-hati kata kerjanya ubah ke bentuk lampau. Jadi teimashita. Oke, 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Iya, sebentar aja, boleh. Oke, berikutnya. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga, ada bentuk biasa, bentuk informal, ya, ditambah she. Lalu partikel mo diganti, partikel ga diganti dengan mo. Ya, pola kalimat itu disebutnya pola kalimat mo, she, gitu. Jadi mo, she ini punya dua fungsi. Yang pertama, dia menjelaskan atau menerangkan kelebihan dari suatu kata benda. Misalnya, Minasang mau menjelaskan keunggulan atau kelebihan dari Ilham Sang. Kita ambil contoh di sini, Ilham Sang tuh badannya tinggi, pintar juga, ganteng juga, terkenal juga di kalangan murid-murid. Maka bisa pakai yang ini ya. Jadi, Ilham Sang wa semo. Sorry, ini mo, ga-nya ganti dengan mo ya. Jadi semua partikel ga berganti ke mo. Semo takai shi, atama mo ii shi, hansamu dashi. Kenapa pakai da? Karena hansamu masuk kata sifat na.
Kata sifat na, kalau des tuh sopan. Hansamu des. Desnya gantinya ke da. Hansamu dashi. Kenapa kenapa i tidak pakai da? Karena i kata sifat i. Kalau kata sifat i des. Kalau diubah ke bentuk biasa, desnya hilangkan langsung, tambahkan shi. Ya. Jadi hansamu dashi, jadi hati-hati untuk kata sifat na dan kata benda itu ketika tidak lampau bentuk biasa, maka ada muncul da di situ ya. Hansamu dashi, lalu gakusei ni ninki mo arimasu. Jadi ga-nya ada ga di sini ganti dengan mo. Lalu mau menjelaskan kelebihan Wato Sensei. Wato Sensei rajin, semangat juga, punya pengalaman juga. Wato Sensei wa majime, kata sifat na, tambahkan da. Majime dashi. Nesshin, kata sifat na. Nesshin dashi. Keiken ga arimas. Ga-nya ganti dengan keiken mo arimas. Sorry ini typo. Nah. Dan fungsi yang kedua adalah menyebutkan alasan lebih dari satu. Misalnya minasang mau menjelaskan kenapa minasang suka dengan Jepang. Karena bagus, karena misalnya banyak tempat jalan-jalan, jadi saya suka. Nah, itu bisa alasannya pertama simpan, tambah shi, alasan kedua tambah shi, baru di belakangnya suki des. Contoh, ya. Misalnya, minasang mau menjelaskan kenapa minasang setiap hari minum kopi di sini, misalnya di tempat ini. Di kono kissaten wa kohi mo oishii shi, nedan mo yasui shi. Mainichi koko de kohi o nonde imasu. Ya. Jadi warkop ini kopinya juga enak, harganya juga murah. Jadi setiap hari saya minum di sini. Eki kara chikai shi, kuruma de mo korareru shi, itsumo kono mise de tabete imasu. Dari stasiun dekat juga, lalu bisa didatangi juga dengan mobil. Jadi saya selalu makan di toko ini atau di kedai ini. Itu fungsi yang kedua ya. Jadi ada dua untuk yang pola kalimat moshi. Yang berikutnya ada kata penghubung soreni. Soreni tadi artinya dan lagi tapi masih dalam satu kalimat. Contoh, ada percakapan si A dan si B. Si A bertanya, kenapa kamu pilih universitas ini? Doshite kono daigaku o erandan desu ka? Pakai bentuk endes ya. Karena dia bertanya lebih dalam ya. Lalu cici ga deta daigaku dashi, daigaku kata benda sehingga tambah da di sini ya ketika mau diubah ke bentuk moshi. Daigaku dashi, ii sensei mo oishi. Sore ni, nah, ini masih dalam satu kalimat. Sore ni ie kara chikai desu kara. Karena ayah saya lulusan sini, guru-gurunya juga banyak gitu ya. Dan juga dekat dari rumah. Jadi sore ini menambahkan tapi masih dalam satu kalimat. Jadi dia muncul setelah koma. Beda kalau sore de. Kalau sore de dia munculnya setelah titik. Jadi kalau kalimat ini mau ditambahkan sore de, titik dulu di sini akhiri. Chichi ga deta daigaku dashi, ii sensei mo oi desu. Sore de ie kara chikai desu kara. Nah, boleh tambah sore deh tapi ya kalau setelah titik. Jadi itu hanya perbedaan peletakan sore ini dan sore deh. Maknanya sama. Hai, ada yang mau ditanyakan 3 dan 4 kalimatnya? Oke, kita coba nih. Kita lihat review. Oh ya, silakan. Oh, kita coba ya. Oke, review o mite mimashou. Kita coba lihat contoh kalimat yang pertama. Untuk pola kalimat nagara. Jadi negara artinya adalah sambil. Oke, kalimat pertamanya silakan dibaca, Miss Elasa. 写真を見せながら説明します。 Artinya, 説明なんですか? setsumei wa menjelaskan. Saya menjelaskan sambil melihat foto, gambar. Sambil memperlihatkan gambar.
Oke, berikutnya kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, yaitu Siptasa. Onegaishimasu. ガムを噛みながら先生の話を聞いてはいけません。 Hmm. Tidak boleh gimana? Betul-betul tidak boleh mendengarkan Mendengarkan percakapan guru sambil sambil memakan permen karet, oh, menggigit permen karet. sambil menggigit, mengunyah permen karet. Ah. Ya. Tidak sopan gitu ya. Di Jepang pun sama minasan ya. Nggak boleh makan sambil di kelas lah ibaratnya juga ya. Sambil dengarkan penjelasan guru. Lanjut di bawahnya. Kore wadasa. Onegaishimasu. ガムを、 Bawahnya. Gamunya tidak usah ya. Tidak usah dibawa lagi. bawahnya. Oh iya, iya. Daigaku de hatara, Tidak langsung Hataraki Nagara. hataraki nagara, Mm-mm. Nihongo wo benkyou shite imasu. Bekerja sambil belajar bahasa Jepang. Kembali, belajar bahasa Jepang. Oh, belajar bahasa Jepang sambil bekerja. Betul. Ya, jadi fokusnya di Jepang untuk belajar. Tapi Oh. sambil kerja. Lanjut bawahnya, Kazuya-san. 教えしながら研究、大学で教えしながら研究しています。すみません、先生。研究 Osie Nagara. Kenkyu wa meneliti. あ大学で教えしながら Osie Nagara. 教え。大学で教えながら研究しています。 Oke, artinya Sambil meneliti, saya belajar di universitas. kembali. Saya Kebalik. Saya meneliti saya meneliti sambil mempelajarinya di universitas. Sambil korewa mengajar. Sambil mengajar di universitas. Jadi misalnya minasang itu ambil S2 di Jepang. Biasanya kalau S2 tuh fokus utamanya adalah melakukan penelitian, kenkyu. Lalu sambil melakukan penelitian S2 banyak tuh ya yang jadi dosen atau jadi asdos lah di Jepang. Nah, itu biasanya pakai pola kalimat ini juga bisa ya. Jadi daigaku de oshie nagara kenkyu shite imasu. Lanjut berikutnya pola kalimat teimas yang menjelaskan kebiasaan. Kore wa Sushi-san, yonde kudasai. Yasumi no hi wa e o kaite imasu. Saat hari libur, biasanya saya menggambar ya, Sensei. Betul, menggambar. Hai, so desu ne. Lanjut berikutnya bawahnya, Misela-san, onegaishimasu. Ini yang atas, oh enggak, bawah aja. Ikut topiknya ikut ya. Oh ya. Yasumi no hi wa musukoto suri ni ite imasu. Suri itu mancing. Oh, di hari liburku pergi mancing sama anak. Hai, betul. Anak Musuko anak cowok itu cowok. anak cowok, anak laki-laki ya. Hai, betul. Lanjut berikutnya. Tosipta-san, onegaishimasu. Yasumi no hi wa musume to kaimono ni ittari eiga o mitari shite imasu. Di hari libur pergi belanja dengan anak perempuan, lalu menonton film dan menonton film. Hai, betul ya. Oke, jadi bisa juga tuh kalau mau menyebutkan aktivitas kebiasaan.
kebiasaan misalnya yang dilakukan di hari liburnya banyak, maka bisa pakai tari-tari shimasu kalau tidak berurutan aktivitasnya. Artinya minasan cuma mau menyebutkan aja, saya melakukan A, B, C, dan D misalnya, atau dan lain-lain. Jadi tari-tari itu bisa diterjemahkan dan lain-lain. Tapi kalau pakai pola kalimat yang T itu masih ingat ya di N5, berarti itu kata kerjanya berurutan. Misalnya, musume to kaimono ni itte, egao. Misalnya, egao miteimasu. Berarti saya kalau hari libur itu pergi belanja sama anak lalu menonton film. Itu berurutan. Pasti belanja dulu habis itu nonton. Tapi kalau dia menyebutkan seperti ini, mau yang lebih dulu yang nonton film atau yang lebih dulu dikerjakan belanja, itu tidak ada kaitannya. Yang jelas dua aktivitas ini dilakukan ketika hari libur dan ditambah aktivitas yang lain. Jadi ada makna dan lain-lain untuk tari-tari sini. Lanjut berikutnya, pola kalimat tadi moshi-moshi. Yang pertama menjelaskan keunggulan atau kelebihan. Di sini mau menjelaskan kelebihannya Suzuki-san. Kore wa Wada-san, yonde kudasai. Suzuki-san wa piano mo ageru shi. Hike, Higeru shi hike, utamo. Higeru. tidak ada tentengnya. Hike, Hikeru shi mm-mm, utamo utaeru shi. mm-mm. Sore ni Turun sini. dansu mo dikimasu. Oke, apa saja kelebihan Suzuki-san? Bisa bermain piano, Mm-mm, bisa nyanyi, mm-mm. dan juga bisa dan menarik dansa. Oh, bisa menarik, bisa dansa. Hmm. Hai. Lanjut berikutnya, kelebihan Suzuki-san yang kedua. Kazuya-san, onegaishimasu. はい。鈴木さんはかわいいし、 Wakai dan wakai. 若い。ごめんなさい。鈴 Hai. 木さんはかわいいし、 Wakai, 体も wakai. Astagfirullah. Terbalik terus sensei. Wakai. Hai. Suzuki さんは若いし、体も大きいし、それに力も強いです。 Mm-mm. Suzuki さんは kekuatan badannya sehat atau kuat. Mm-mm. Kemudian tubuhnya Wakai besar ya? Wakai ya? dan muda. Muda. Betul ya. Jadi dia udah muda ya. Lalu tenaga badannya besar. Lalu kekuatannya juga kuat ya. Kuat. Hai. Berikutnya, Sushi-san, onegaishimasu. Suzuki-san wa hajime dashi, Kore jugoku majime. mo, Majime. majime dashi, Hai. jugoku go mo jouzu dashi, keiken mo arimasu. Hai. Sore ni. Sore ni keiken mo arimasu. Mm-mm. Suzuki-san rajin, terus bisa bahasa bahasa Cinanya bagus, pinter, terus juga memiliki pengalaman. Hai, betul. Oke, lanjut berikutnya. Masih pola kalimat moshi-moshi, tapi fungsi yang kedua yaitu menjelaskan alasan. Jadi kalau mau menjelaskan alasan, lebih dari satu alasannya. Biasanya kalau cuma satu kan pakai kara gitu ya. Oishi desu kara. Gitu. Atau kenapa misalnya makan di sini terus. Yasui desu kara. Kalau sekarang banyak nih alasannya. Jadi kalau banyak alasannya pakai shi mo shi ini. Hai Misela-san, yonde kudasai. この店は静かだし、広いし、いつもここで食べています。 Mm-mm. Toko ini sepi, Mm-mm. luas, Mm-mm. tapi selalu makan di sini. Hai, betul ya. Jadi alasannya selalu makan di desa ini sepi dan luas. Oke, lanjut berikutnya Sita-san. Onegaishimasu. この店は値段も安いし、味もいいし、いつもここで食べています。
Mm-mm. Toko ini harganya murah, rasanya enak, selalu makan di sini. Hai. Kalimat yang ketiga, wa wadasang onegaishimasu. この店は、Mise deh, mise. この店は Mm-mm. お寿司もあるし、カレーライスもあるし、いつもここで食べています。 Mm-mm. Di toko ini ada sushi, Mm-mm. ada nasi kari, Mm-mm. selalu makan di sini. Oh, ya jadi saya selalu makan di sini gitu ya karena toko ini tuh susinya ada sushi juga, ada curry rice juga. Ini juga masih sama ya, moshi-moshi yang menjelaskan alasan. Tapi ada pertanyaan di sini, doshite, sehingga belakangnya ada kara. Ya. Jadi, doshite Nihon no anime ga suki nan desu ka? Kenapa kamu suka anime Jepang, kartun Jepang? Alasan yang pertama, Kazuya-san, yonde kudasai. はい。話も面白いし、音楽も素敵ですから。すいません、先生。素敵apa ya, sensei? Teki itu bagus. Ah, suteki. Karena lagunya bagus dan juga menyenangkan Dan ceritanya dan ceritanya seru. seru. Oke, lanjut. Berikutnya, Korewa Sushi-san. Onegaishimasu. 絵も綺麗だし、夢もあります。 Mm-mm. Pemandangannya bagus. Bukan ya? Gambarnya Gambarnya bagus. Gambarnya bagus dan yume di sini tuh maksudnya imajinasi ya. Dan Oh, dan apa namanya? dan Ada imajinasinya dan imajinasi dan ada juga imajinasi gimana sih? kita Dan punya ada imajinasi kalau kita nonton anime Jepang gitu ya. Jadi lebih bisa gitu. lebih punya apa namanya? Imajinasinya. Jadi lebih ya berarti ya yang punya imajinasi ya. Hai, Lanjut berikutnya. Tomisela-san. Onegaishimasu. 日本語も勉強できるし、日本語のこともわかります。 Mm-mm. Oh ya, Eh, aku juga belajar bahasa Jepang ya. Mm-mm. Terus juga paham kosakata Jepang Tentang tentang Jepang. Oh, Jepang. tentang Jadi Jepang. apa namanya, saya bisa juga belajar bahasa Jepang dan bisa juga mengerti tentang Jepang gitu ya. Oke. Ayo untuk pola kalimatnya ada yang mau ditanyakan dulu minasan. Dan coba Ya, segi berikutnya kita masuk ke latihan listening ya. Nomor 1 ini bagiannya Tosifta-san. Sebentar ya. Nomor 28. 第28課1番 Ada suaranya nggak sih, Pak? Ada sensei. 1はい。ピアノを弾きながら歌えますか Bisa nyanyi sambil bermain piano. Betul. Piano hikinagara utaemasu ka? Do desu ka? Iya, dikimasen. Iya, dikimasen. Oke. Tuh.
Kalau bisa hai dekimasu, kalau tidak bisa iye dekimasen. Lanjut berikutnya nomor 2. Nih Bang Wada-san, siap-siap ya. 2、暇な時はいつも何をしていますか？暇の時はいつも何をしますか？Nani o shite imasu ka? 何をしていますか？ Mm-mm. Ayo. Nani o shite? 散歩しています。あ、散歩しています。いいですね。散歩しています。はい。3番、和也さん。はい。 3、子供の時、毎日学校が終わってから何をしていましたか？子供の時、学校終わってから何をしていますか？子供の時、学校が終わってから何をしていましたか？何をしていましたか？うん友達とうん散歩します。友達、lampau kan? 散歩散歩しました。して今友達と散歩していました。はい、そう、散歩していました。OK、次。すしさん、ね、4番。 4、東京は人も多いし、いろいろな店もあるし、賑やか。 Dapat? Bisa diulangi, Sensei? はい、もう一度や。人も多いし、あ、すみません。 4、東京は人も多いし、 Ini saya cut di situ. Dia bilang apa? Tokyo, Tokyo, orang-orang di Tokyo banyak. Oke. いろいろな店もあるし、 Bermacam-macam toko ada. Oke. 賑やかです。 Rame. Oke. あなたが住んでいる町はどうですか？ Tempat tinggalmu gimana gitu ya, Sensei? Oh, betul. Hai, tempat tinggalnya Susi-san gimana? Silakan sebutkan kondisinya menggunakan moshi-moshi. Hitomo omoishi. Oi desu. Kisah sorry. Oishi. Hmm. Depato mo aru shi. Hmm. Kisaten mo oi. Oi. Yes. Yes, oke. Go. Hai, lanjut berikutnya Marubatsu. Yang pertama, Misela-san. 2番、1、先生、太郎は学校でどうですか？ Dapat Misela-san? Apa semester terus wa gaku desu ka? Oke, diulang ya. 1、先生、太郎は学校でどうですか？ Sensei, Yang sebelum wa itu bingung. Yang saya terus Sensei, Taro wa gakko de do desu ka? Taro itu nama orang, nama anak dia nih yang ditanya ke gurunya. Jadi Pak Guru, oh, Taro gakko de do desu ka? gimana di sekolah? 太郎くんは元気だし、親切。 Taro wa genki dashi. どうですか？ 太郎くんは元気だし、親切だし、 Baik baca terus ramah ya, Shinsetsu ramah. 友達はみんな太郎くんが好きですよ。 Tomodachi wa minna. Taro Selanjutnya
temennya banyak. Minataro kun ga suki desu. Temennya banyak. Oh ya, suka. Sementara, maksudnya, ya. So, suka dengan si Taro ya. Baik. そうですか。太郎くんは人気がありません。 Oh, benar apa? Maru ya, Maru. Ninki ga arimasen. Oh, arimasen batsu. Betul. So, ninki. Jebak ya. Hai, berikutnya. Sita-san. 2、山田さんの奥さんは働いてるんですか？ Udah kedengaran sih. Tidak kedengaran. Kita ulang ya. 太郎くんは人気がありません。 2、山田さんの奥さんは働いてるんですか？ Setelah Yamada Sang nggak kedengaran sih. Apaan itu? Okusang. Aku sang. Istrinya Yamada. Oh, itu Yamada. Hataraite irun desu ka? Bekerja. Itu Yamada Yamada kerja. so, bekerja nggak? Hataraite irun desu ka? ええ、働いています。 Ya bekerja. So, ya bekerja. ええ、働いています。 じゃあ、山田さんも料理や洗濯をしますか？ Yamada Sang masak dan mencuci. ええ、時々しますよ。 Kadang-kadang melakukannya. 山田さんも時々晩ご飯を作っています。 Maru. Hai, Maru. Betul. Lanjut berikutnya nomor 3. Wadasa. 3、ミラさんが生まれたところはどこですか？ Mira lahirnya di mana? ニューヨークの近くです。 Di dekat New York. Oke. 小さい町ですが、 Tempatnya kecil tapi 海が近いですから、 negaranya dekat. Umi. Oh, dekat pantai. Oke. 景色もいいし、 Mochido onegaishimasu. はい。海が近いですから景色もいいし、 Keshi? Keshiki. Pemandangan. Keshiki. Oh, pemandangannya bagus. Oke. 魚も美味しいです。 Ikannya juga enak. Oke. ミラーさんは海の近くの町で生まれました。 Maru desu. Hai, Maru. Oke.次, 4番. Kazuyaさん。 4、ミラーさん、毎朝早いですね。 Mira semai asa. Mira, kamu setiap hari cepat ya? ええ、朝早く出ると電車で座れるし、 Setiap pagi naik sepeda, pakai sepeda. Coba diulang ya. はい。 4、ミラーさん、毎朝早いですね。 ええ、朝早く出ると電車で座れるし、 Setiap Asa pagi, hayaku derareru, dekakeru to densha de suareru shi. Jadi, setiap kalau pagi setiap pagi keluar lebih keluar lebih cepat, lebih awal. keluar lebih awal, densha de suareru shi. Naik sepeda, Bisa duduk di bisa duduk di mobil bis, densha. di kereta.
kereta. Jadi kalau setiap pagi keluar lebih awal, saya bisa duduk di kereta juga. それに会社でコーヒーを飲みながら新聞が読めますから。 Di perusahaan minum kopi dan juga membaca majalah. Koran, Saya bisa baca koran sambil minum minum kopi. kopi. ミラーさんは朝うちで新聞を読みます。 Mira setiap pagi baca Batsu. Batsu. Kenapa Batsu? Karena setiap pagi dia Baca korannya di baca mana? ini ya, di perusahaan. Di perusahaan. Tadi naratornya bilang mai asa uchi de shimbun o yomimasu. Jadi salah ya. Karena harusnya baca korannya di perusahaan kaisha, bukan di uchi, di rumah ya. Hai. Oke, berikutnya kita membuat kalimat dengan pola kalimat nagara sambil ya. Contoh, saya jalan kaki sambil makan es krim. Es krim o tabe nagara arukimasu. Ini boleh yang mana yang minasang mau jadikan kata kerja utama, mana yang mau dijadikan sambilan, boleh ya. Yang penting pola kalimatnya benar. Ya, yang pertama, Susi-san, onegaishimasu. はい。コーヒーを飲みながら新聞を読みます。 Baik, betul. Nagara, shimbun o yomimasu. Lanjut nomor 2, Misela-san. Utao Nomor 2. langsung berdua. Oh, Terebio ni nagara gohan o tabemasu. Oke. Segi, samba. Samba wa shita-sa. 音楽を聴きながら勉強します。 Oke. Ongaku o kiki nagara benkyou shimasu. Lanjut nomor 4, Wada-san. Itu sambil menari kan Sensei ya? Jalan sambil nyanyi, berjalan sambil nyanyi. Berjalan. Oh ya. Utao shinagara arukimasu. Utao shinagara arukimasu. Hai. Utao utai nagara. Hai. Utai nagara arukimasu. Hai. Oke, desu. Lanjut nomor 4. Yom ware. Nichiyobi wa itsumo 9時頃まで寝ていますが、今日は用事がありましたから、6時に起きました。Oke ya, jadi setiap hari Minggu biasanya saya bangun kira-kira jam 9. Tapi hari ini karena ada urusan, jadi saya bangun jam 6. Jadi masukkan kata kerja yang tepat, minasang ya. Lalu lihat aspeknya. Ini yang pertama ubahnya ke bentuk teimas. Yang kedua ubahnya ke bentuk lampau. Ya. Nomor 1, ichiban tadi terakhir Wada-san. Kazuya-san, ichiban onegaishimasu. Hai. Sakana wa itsumo chikaku no sopa de ikiteimasu ga, kino wa yasumi deshita kara, hoka no mise Ini berarti bukan iteimasu ya, karena partikelnya de. Kalau de berarti beli, membeli. Biasanya membeli di supermarket terdekat. Berarti yang kaimasu. ichi di ate. Kate. Betul. Kate imasu ga. Nah, ini baru karena partikelnya baru yang Ikimashita. ikimashita. Hai. So,
Lanjut nomor 2. Ibang Susi-san, onegaishimasu. Itsumo, ah, すいません。いつも駅まで、何が、今朝は、時間が、駅まで、いつも駅まで歩いて、Mm-mm. 歩きます。 Aruyete 歩きます。歩いていますが、 Mm-mm. 今朝は時間がありませんでしたから、タクシーに乗ります。 Kesa berarti lampau. 今 Nori, 朝は乗りました。 norimashita. Betul ya. Baik, jadi Itsumo eki made arute imasu ga, kesa wa jikan ga arimasen deshita kara taksi ni norimashita. Hai. Tsugi, 3. 3番は、ミセラさHmm, Mayasa, ん。enggak, sebentar baca dulu. はい、どうぞ。歩きます。 Mana ini? Mayasa, jogging ko shimasu. そう、ますか？動くbentuk ています。ジョギングを、しています。していますが、してますか？昨日は雨でしたから、プールで泳ぎません。冬でlambaukan. Oyogi. 泳ぎませんでした。 Oyo tidak perlu dinegatifkan. Oyo gimana? Nah, jadi setiap pagi saya biasanya jogging. Tapi karena kemarin hujan, jadi saya berenang di kolam renang. Ya, jadi nggak perlu dinegatifkan. Yombang, yombang wa, tosip tasa. 毎朝パンを食べていますが、今朝はコーヒーしか飲みました。 So, betul ya. Tabete imasu ga, sama kohi shika. Kohi shika. Ada shikanya nih. Kalau ini karena ada shika, maka harus dinegatifkan. Jadi negatif lampa. 飲みませんでした。 Nomimasen deshita. Baik. Oke, minasan sebentar ya. Saya izin ke toilet sebentar. Coba ngetik ya saya. はい。
Oke, hai minasan. Sumimasen, omatase itashimashita. Terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut ke latihan yang kelima. はい、 Contoh, 先生。 kono restoran wa oishii shi, yasui shi. Lalu masukkan pilihan yang ada di A sampai dengan D di sini ya. Jadi restoran ini karena enak juga murah gitu ya. Jadi saya selalu pergi ke sini. Jadi yang ada di kolom ini yang kosong itu diisi dengan kolom yang ada di kolom. Nah, yang di kolom ini diubah ke bentuk moshi-moshi. Nomor 1, ichiban Sushi-san, onegaishimasu. ここは、こ、こつ、apa ya? Kotsu, Kotsu, ここは、コツも、すみません、コツ、apa sensei? kotsu wa lalu lintas. Lalu lintas ya. Kotsu berarti pakai Suteki. Benri, Benri, kalau ubah ke Koko. moshi-moshi, ada. Daknya muncul ya. Kotsu mo arus Benri dashi. Benri dashi, terus Ini apa? Sepi, tenang, tidak berisik. tenang. Shizukashi. Shizuka kata sifat na, Shizuka dashi. kadashi. Silakan pilih dari A sampai D. SBB. Dokomo. Dokomo. Berarti gaku sumitai desu. Sumitai desu. Betul. Jadi di sini karena lalu lintasnya praktis, maksudnya itu strategis ya. Kemana-mana dekat gitu ya. Lalu Shizuka dashi, tenang. Jadi saya Tenang. Sumitai, ingin tinggal. ingin tinggal. Lanjut nomor 2. Nibang wa misela-san, onegaishimasu. Kono kutsu wa iro mo suteki da. Iromo suteki dashi. Oke, bisa. Ya, suteki dashi. Saizu mo ini dari yang bawah sini ya. Saizumo, ini masih yang sini kata sifat. Ukurannya pas. Pas bahasa Jepangnya mana? Cho, Chodoi. so, chodoi, Chodoi. shi, chodoi, shi. Jadi yang mana? Baru pilih. Kaimas. Kaimas. Ya deh, betul ya. Hai, jadi sepatu ini gambarnya bagus ya. Ukurannya pas, jadi saya akan beli. Lanjut berikutnya, sambang. Shifta-san, onegaishimasu. Sensei wa hanashi mo omoshiroi shi. Betul, omoshiroi shi. Nenshin dashi. Hai, nenshin dashi. Nenshin dashi. Gakusei ni ninki ga arimasu. Betul. Oke, so. Lanjut berikutnya, nomor 4. Yombang Wada-san, onegaishimasu. Nomor 4. Kyou wa tenki mo warui dashi. Kata sifat i tidak perlu pakai da.
Tenki mo warui, langsung tambahkan shi. Ah, tenki mo waruishi, okane mo arimasen. Arimasen, ubah ke bentuk Doko de mo sehari-hari. Arimasen casualnya apa? nai. Nai, betul. Okane mo nai shi. Okane mo nai shi doko mo ikemasen. Suatu komunikasi. Apakah pengalaman pribadi? Ya, baik. Itsu. So ya suram gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang udah cuacanya nggak bagus ya, lalu nggak punya uang jadi nggak kemana-mana ya. Hai, Tominasa, ini untuk PR ya, Shikudai-nya nih di rumah. Supaya nggak lupa, pelajaran 28 PR-nya adalah bagian dokai. Judulnya adalah Ryugakusei Party no Oshirase. Jadi pemberitahuan pesta pelajar asing. Nah, di sini Minasang, bagian yang kosong ini diisi dengan informasi yang Minasang terima di bacaan. Contoh, misal, I desu ne, nanji kara desu ka? Nah, si Benny tanya ya, dari jam berapa mulainya? Nah, di sini ada informasi mulai dari jam berapa. Maka Minasang isi di sini ya, yang bagian yang kosong. Lalu, ryugakusei dake kurun desu ka? Cuma pelajar asing kah yang datang? Ada informasi lagi yang bisa diambil. Ya, jadi yang kosong ini bisa diambil dari bacaan dokainya. Ya. Hai, ada yang mau ditanyakan nggak pola kalimat hari ini? Kalau tidak ada, kita pindah ke kanji ya. Jadi hari ini kita belajar nagara sambil ya, jadi melakukan 2 aktivitas dalam satu waktu. Lalu belajar teimas kebiasaan, lalu belajar moshi-moshi yang menjelaskan yang pertama ada kelebihan atau keunggulan. Lalu ada juga yang menjelaskan alasan, menyebutkan alasan lebih dari satu ya. Oke, tsugi kanji ni ikimashou. Kanji, wah kemarin sudah review ya, pelajaran bab 6 sampai bab 10. Ya, itu harus direview ulang ya di rumah. Hari ini kita masuk dari bab 11. Jadi sebetulnya N4 itu mulainya dari bab 11. Di dari bab 1 sampai bab 10 itu masuk N5. Nah, setiap bab kita bagi 2 pembahasan kanjinya ya. Supaya tidak terlalu banyak. Jadi setiap pertemuan yang Minasang harus hafal 7 sampai 8 kanji kira-kira ya. Tapi kosakatanya banyak ya. Tapi kanjinya 7 sampai 8 kanji. Nah, di bab 11 ini kita akan belajar mengenai yang disebut dengan bushu. Bushu itu akar kanji sebetulnya ya. Jadi dalam kanji Jepang ada komponen atau bushu atau akar yang sama kanji satu dengan kanji yang lain. Nah, akar kanjinya itu ada 7 jenis. Ya, ada yang disebut dengan heng. Heng itu akarnya di sebelah kiri. Kalau Minasang lihat contoh kanji yang punya heng sama itu misalnya, nah ini hengnya sama. Ya. Ini heng. Jadi dia akarnya atau busyunya sama. Yang heng itu yang sebelah kiri. Ya. Lalu ada lagi yang disebut tsukurit. Tsukurit itu yang di sebelah kanan yang sama. Misal kanji toki, kanji tera, itu sama tuh ya, ji-nya tuh. Lalu kangmuri. Kangmuri itu yang punya atap yang sama. Lalu ada ashi. Ashi itu bagian kaki yang sama. Lalu tare. Tare itu dari atas ke kiri. Ya. Lalu kamae. Kamae itu yang mengelilingi kanji. Jadi bisa bentuknya seperti ini. Seperti kamae-nya mong, gerbang. Nah, gerbang itu dia menjadi kamae. Dalamnya itu bisa diisi matahari, artinya Aida, bisa diisi kanji mulut, yang artinya mong, ya sitsumong gitu ya. Atau kanji yang ini juga ada tuh seperti kanji kai, nangkai, kali, atau kanji komaru, dalamnya yang ada ki-nya, pohon. Nah, itu juga ada kamae. Lalu nyo, kalau nyo itu dari kiri ke bawah. Seperti misalnya kanji shu. Kanji shu itu dia ada nyonya, seperti ini nih. Nah, lalu sininya beda-beda akarnya, tapi nyonya biasanya bentuknya sama, kira-kira seperti itu. Nah, yang akan dipelajari di bab 11, bushunya atau akarnya itu adalah heng, ya.
lalu tsukuri. Nah, yang pertama untuk yang heng itu adalah kanji membuat. Kanjinya tsukuru. Ini hengnya. Kanji yang punya sama Yasumi. Nah, hengnya juga yang ini kan ya. Jadi dia punya akar kanji yang sama bushunya. Biasanya kalau minasang beli kamus asli, kamus kanji asli di Jepang yang buku ya, itu kita akan cari kanji berdasarkan bushu. Jadi kita harus tahu dulu kanjinya itu bushunya, dia tuh bushunya yang mana. Jadi carinya biasanya per bushu. Nanti baru ketemu tuh. Kalau bushunya, oh ternyata tsukuru tuh bushunya yang ini. Maka adatnya di heng. Yaitu kalau pakai cara zaman dulu ya, cari kanji itu berdasarkan bushu. Kalau masih beli buku asli kamus Jepang. Kalau sekarang tinggal coret-coret di Google akan muncul sendiri ya, lebih praktis. Atau kanjinya bisa cari di kamus elektronik sekarang ya di handphone. Nah, yang pertama adalah kanji membuat. Kanji membuat ya, bahasa Jepangnya apa membuat? Tokorema Kazuya-san. Sukurimasu. Sukurimasu, betul. Ya. Jadi ada rimasnya keluar atau ru-nya keluar di sebelah kanannya ya. Kanjinya dibaca tsuku. Lalu ongyominya bisa saku, bisa sa. Contohnya di sini ada apa namanya karya ya, karya biasanya bisa hasil karya seni, karya wasusi-san. Sakuhin. Hai sakuhin. Lalu ada karangan. Karangan wamisela-san. Takubun. Takubun. Betul. Lalu di bawahnya ada action, tindakan. Tindakan Sifta-san. Dosa. Dosa. Di Indonesia dosa maknanya negatif ya. Di Jepang dosa maknanya bagus ya. Action. Ini sebelah kirinya ini kanji ugoku minasang bergerak. Ya. Lanjut berikutnya. Di bawahnya ada kanji berenang. Nah, mana bushunya? Bushunya itu yang ini. Mungkin minasang sering lihat ya bushu yang bentuknya seperti ini. Ini tuh disebutnya sansui. Itu juga masuk kelompok heng ya. 3 titik air gitu. Nah, biasanya kalau ada kanji bushunya yang ini tuh dia maknanya ada kaitannya dengan airnya. Ya, karena memang asalnya ketika si bushu ini dipisahkan sendiri, dia dari kanji mizu sebetulnya, kanji air. Lalu dia jadi bushu, bentuknya jadi ada titik 3, percikan air. Nah, di sini ada makna dengan air yaitu olahraga air. Jadi kanji berenang. Nah, berenang bahasa Jepangnya apa? Towada-san. Oyogu, Oyog, oyogimasu. betul, oyogimasu ya. Gimasnya keluar ya sebelah kanannya, gunya keluar sebelah kanannya. Ongyominya Contoh, berenang tapi kata benda. Kazuya-san. Sui-ei. Sui-ei. Betul. Bedanya sama oyogu, sebenarnya maknanya sama-sama berenang, tapi sui-ei itu dia kelas katanya kata benda. Dan biasanya sui-ei itu dia punya lebih ke seperti olahraga yang punya teknik renang. Kalau cuma bisa berenang tanpa teknik, itu oyogu disebutnya ya. Yang penting cipak-cipuk di air. Ya. Tapi kalau kita masuk olahraganya, yang ada teknik dan segala macam disebut dengan sui-ei. Lalu di bawahnya ada, nah ini ada sansui-nya juga, berkaitan dengan air, cairan, salah satu cairan, yaitu minyak. Minyak bahasa Jepangnya apa? Sushi-san. Abura. Abura. Ongyominya yu. Nah, di sini ada minyak bumi. Tosifta-san. Misela-san. Sekiyu. Sekiyu. Sekinya ini dari kanji batu. Ya, seki. Lalu yu-nya abura ini ya, minyak. Lalu ada lukisan minyak. Korewa Sifta-san. Aburae. Aburae. Segi. Ini juga masih berkaitan dengan air ya, maknanya, yaitu laut di sini ya. Kalau
Sansuinya kita hilangkan. Ini kanjinya mai. Mai-nya mainichi, mai asa, mai bang, setiap yang artinya setiap. Tambahkan sansui jadi umi, laut ya. Umi. Ongyominya kai. Contohnya laut Jepang. Wadasang, bahasa Jepangnya. Nihonkai. Nihonkai. Lalu luar negeri. Kazuya-san. Kaigai. Kaigai. Kai. Lalu air laut. Sushi-san. Kaisui. Kaisui. Ini dari kanji umi dan kanji mizu. Jadi kaisui. Kalau yang ini dari kanji umi dan kanji soto. Soto luar ya. Jadi luar negeri. Lanjut berikutnya ada kanji. Nah, salah satu minuman ya. Ada kaitannya dengan air juga. Ya. Kanji apa ini dibacanya? Misela-san. Oke. Sake. Hati-hati. Toko sake bahasa Jepangnya apa Wadasa? Sakeya. Hmm. Hmm, Ta? Ka? Sakeya. Oh, Sakaya. Nah, makanya saya kasih tanda hati-hati. Karena dibacanya Oh, menjadi sakaya. Nah, makanya ada sebutan izakaya. Jadi zakayanya itu dari sakaya ini. Ya. Jadi kalau toko sake, dia bukan sake ya, tapi sakaya. Lanjut berikutnya ada sake Jepang. Kazuya-san. Nihonshu. Nihonshu. Oke. Lalu ada arak barat ya. Atau minuman alkohol dari barat. Sushi-san. Yoshu. Yoshu. Hai. Oke, lanjut berikutnya adalah kanji menunggu. Menunggu. Bahasa Jepangnya apa? Misalnya Matsu. Matsu. Oh, So, betul-betul. Matsu. Mengundang, mengajak. Shifta-san. Shotaisuru. Shotai suru. Ruang tunggu. Wadasa. Machi Aishitsu. So, machi aishitsu. So, ya ongyominya tai. Ya. Lanjut berikutnya kanji sekolah. Nah, ini kanji terakhir hari ini. Misalnya sekolah. Ko dibacanya. Kanji ini pasti dibaca ko. Jadi dia cuma punya satu cara baca. Ya, ini memudahkan. Nah, jadi sekolah bahasa Jepangnya apa? Kazuya-san. Kakko. Gakko. Oke. SMA. Sushi-san. Koukoushei. Kokousei. Betul. Kepala sekolah. Misela-san. Kojo. Kojo. Oke, kita ulas lagi kanji yang dipelajari hari ini. Satu, yang pertama. Tadi ada tsukuru. Membuat. Ini kanjinya ya. Kayak sisir sebelah kanannya. Dulu saya belajar kanji, itu selalu saya imajinasikan. Mirip apa gitu ya. Jadi kalau yang mirip sisir, oh membuat, tsukuru. Lalu kanji berenang. Kayak mirip sama kanji air, ya, tapi dia ada goresan 3 di depan, tambah lagi, ada lagi di atasnya, ya. Lalu ada lagi di sebelah sininya, ya. Nah, sebelah sini. Ya. Kalau yang ini mirip air, ya. Tambah 4 lah titiknya. Oyogu atau ongyogunya sui berenang. Lalu kanji minyak, abura. 3. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah kanji umi, laut. Kai ongyominya, contohnya kaigai, kaisui. Ya. Yang kelima ada kanji sake. Hati-hati kalau toko sake, sakaya jadinya ya. Lalu ongyominya shu, contohnya nihonshu. Lalu yang ke-6 ada kanji menunggu, matsu. Ongyominya tai, contohnya shotai. Shotai suru. Lalu yang terakhir ada yang ke-7 ada sekolah, ko. Sekarang kita menebak kanji. Nomor 1, ini tipis banget ya. Ini tipis.
Oke, ichiban wa misela sa. Sukuru. Tsukuru. Artinya Membuat. membuat. Sukurimasu. Betul, tsukurimasu. Nomor 2. Shifta-sa. Oyogu, berenang. Betul, yogu berenang. Wadasa. Gura. Minyak. Taburan. Ya. Yombang Kazuya-sa. Umi laut. Betul. Sushi-sa. Sake. Betul. Lanjut berikutnya Misela-sa. Matsu. Matsu. Betul ya. Apa artinya? Ya, menunggu. Menunggu. Hai. Shifta-sa. Gakko, sekolah. Betul. Berikutnya mana lagi yang sudah? 13 ya. Wadasa. 8 belum, Sensei. 8. Ada gaji yang belum ya? Yang ini belum ya? Oh iya, iya. Hai. Belum. Belum. Yang 13 yaitu wadasa. Berenang. Tadi selain oyogu apa? Masih ingat? Maaf sih belum dionin mic-nya ternyata. Suehi. Sui. Sui. Sui betul. Sui Berenang. Hai, berenang. 14 tadi sudah kosakatanya. Kazuya-sa. Ini bentar sensei. Minyak bumi. Minyak Seki. bumi. Seki. 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 Sekiyu. Sekiyu. Seki. Sekiyu. Sekiyu. Minyak bumi ya. Sekiyu. Terakhir 15. 15 Susi-san. Kepala sekolah. Artinya. Sekolah tadi. Ko, betul. Yang ini tuh dari kanji. Ko. Kocho. Hai, Kocho. Kadang kalau di anime-anime itu ada Kocho Sensei ya. Nah, itu biasanya panggilan untuk kepala sekolah ya. Pak kepala sekolah atau Bu kepala sekolah, Kocho Sensei. Hai, oke. Jadi hari ini kita belajar kanji tsukuru, oyogu, ya, berenang, lalu apura, minyak, ya. Lalu yang keempat apa? Sake. So, yang kelima sake, yang keempat Yang umi. Matsu, menunggu, ya. Gakko. Gakko, betul. Lalu sui ya berenang. Lalu sekiyu, ya, yu-nya yang kita pelajari ya, aburanya ya. Lalu kocho, kepala sekolah. Hai, untuk kanjinya ada yang mau ditanyakan? Saya coba. Oke, saya stop record.